Baik kakak-kakak, karena waktunya juga sudah menunjukkan 12.30, kita mulai saja kegiatan kita kak ya, karena kegiatan kita juga kurang lebih 1 jam ini. Minta kameranya dibuka kak ya, kan hari terakhir nih cipit kita nih. Jadi harapannya kita sama-sama bisa saling interaksi kak, dua arah. Oke, untuk memulai kegiatan hari ini kita buka dengan doa. Minta pimpin Kak Dina, Kak. Pimpin kita dalam doa kak, membuka kegiatan kita. Sama kita mengambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Baik kakak-kakak, apa kabarnya nih? Halo, suara saya kedengaran? Baik kak. Alhamdulillah baik. Ya, ya, syukur ya kak ya, sampai saat ini kakak-kakak dalam keadaan baik sehingga dapat menyelesaikan kegiatan kita sampai di menjelang finish nih kak. Harapannya kakak-kakak juga dapat menyelesaikan bukti karya yang memang menjadi tugas akhir kakak-kakak semua ini. Saya akan share screen dulu ya kak ya. Baik kakak-kakak, apakah PowerPoint yang saya tampilkan ini juga nampak di kakak-kakak semua? Sudah kak. Jelas kak. Siap. Nah hari ini kita akan bersama-sama melakukan refleksi bukti karya dari tugas yang sudah kakak-kakak buat selama kurang lebih 10 hari. Jadi nanti kita semua bisa berefleksi dari hasil bukti karya yang sudah kakak buat. Nah, kegiatan ini masih kita lakukan dalam tatap maya kak ya. Itu nanti akan dilalui selama 1 JP. Jadi harapannya kita bisa berinteraksi dua arah ya kak ya. Kameranya tetap dibuka sampai nanti di jam akhir kita di pertemuan hari ini. Baik kakak, saya buka dengan salam dan bahagia. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Harapannya kakak-kakak tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat sampai di penghujung kegiatan kita ini, dan semangatnya tak padam kak ya, walaupun masih ada beberapa yang masih belum mengumpulkan bukti karyanya ini. Nah nanti boleh disampaikan apa yang menjadi kendala sehingga nanti kita bersama-sama bisa memberikan solusi bagi kakak-kakak yang sudah mengumpulkan hingga ke LMS, bahkan sudah terbit di PMM. Nah itu punya Kak Irwin yang saya lihat sudah terbit di PMM. Untuk Kak Aulia, nah padahal Kak Aulia dulu nih yang saya koreksi ini.
Tapi malah Kak Irwin dulu. Nah ini yang sebenarnya kakak-kakak yang menjadi kekhawatiran saya, bahwa kita tidak bisa memprediksi gitu, bagaimana kerja sistem, bisa cepat bisa lambat. Contohnya Kak Aulia udah mulai dari hari Minggu ya Kak, Senin ya Kak Aulia, Senin ya yang sudah fix itu ya. Iya Kak. Minggu, Senin itu sudah Minggu itu sudah fix. Sedangkan Kak Irwin yang Senin ya Kak. Baru tadi malam Kak. Iya, berarti Senin Kak ya? Iya Senin. Ya, Senin malam. Tapi Kak Irwin dulu kan yang terbit. Nah itu yang ditakutkan gitu. Yang dikhawatirkan bahwa bagi teman-teman yang belum mengumpulkan, nanti ada hubungannya dengan penerbitan dari PMM-nya, karena tugas kakak bukan hanya divalidasi oleh saya, tapi juga akan divalidasi oleh PMM. Nah, jadi yang sudah tervalidasi Kak Irwin nanti boleh langsung lihat statusnya, kemudian klik saja Kak. Kalau statusnya sudah diterbitkan, kakak klik saja, nanti kakak akan diarahkan langsung ke PMM. Nah, dari PMM itu nanti kakak bisa berbagi seperti yang ada tanda cabang itu Kak. Nah, itu nanti bisa langsung berbagi ke LMS bukti karyanya. Nanti pun itu juga sudah otomatis Kak diarahkan ke sana. Nah, nanti linknya itu kakak copy, nanti bisa masuk ke LMS berbagi bukti karya. Jadi nanti link itu bisa kakak langsung sematkan di situ dan langsung kirim. Itu Kak Irwin ya. Kak. Baik Kak. Jadi kita juga sudah melewati kegiatan awal kita itu doa bersama, sehingga nanti kegiatan kita ini juga diberikan kemudahan dan kelancaran sampai nanti waktu yang sudah ditentukan Kak ya dalam 1 JP ini. Nah, kesepakatan bersama kita Kak, saya ingatkan lagi, harapan saya di pertemuan terakhir ini kakak-kakak bisa menyalakan kamera semua, sehingga kita bisa saling interaksi 2 arah gitu Kak, baik dalam refleksi atau nanti bisa memberikan masukan dan komentar bagi teman-teman yang lain. Kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi nanti kalau misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan sinyal atau lainnya, kakak-kakak bisa menyampaikannya melalui grup ya Kak. Jadi kita bisa saling tahu. Nah, agenda kita di sesi ini itu ada refleksi bersama itu 40 menit. Kemudian penutup itu 5 menit. Jadi dilaksanakan 45 menit dalam 1 JP. Semoga dapat ini Kak ya, terselesaikan sesuai dengan waktunya ini. Baik Kak, kita awali dengan refleksi. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik yang nanti bisa kakak-kakak jadikan refleksi. Baik, nanti akan saya bagi ya, nanti ada perwakilan dari kakak-kakak yang sudah menyelesaikan bukti karya, kemudian yang kedua kakak-kakak yang sudah saya koreksi gitu, tapi masih ditinjau, kemudian yang ketiga bagi kakak-kakak yang belum mengirim. Itu apa saja nanti yang bisa disampaikan gitu. Baik, saya mulai dari kakak-kakak yang sudah tervalidasi. Itu ada Kak Irwin dan Kak Aulia. Boleh Kak, salah satu perwakilan siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Kak Aulia Kak. Boleh Kak Aulia. Monggo Kak. Monggo Bang. Nah, silakan Kak. Yuk. Kak Irwin, ayo Kak Irwin. Memang lah Aulia.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja mempersingkat waktu. Pertanyaan nomor 1, apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuktikan karya ini? Tantangan saya sebenarnya awal dari kegiatan yang ada namanya bukti karya itu, saya berpikir ini Kak, kayak mau buat apa, seperti apa, mau bikin modul ke praktik baik atau modul pembelajaran. Jadi saya berusaha semampu saya sih Kak, sedang dengan kesibukan kita masing-masing di sekolah. Ada yang ngurus sebagai misalnya kan ini kan rata-rata mau ulangan juga gitu kan, ada yang mau kegiatan mungkin. Jadi kalau tantangan saya pribadi sih saya bilang melawan diri sendiri sih, saya bilang mau atau tidak move gitu, bergerak gitu. Jadi berjalannya waktu yang tadinya jujur benar kata kawan-kawan curhat, semakin kesini tuh semakin ada rasa kayak turun gitu. Nah gitu. Jadi tantangan yang sekarang yang tadinya merasa kegiatan yang ya makin mau selesai ini makin terkendala dengan hal kesibukan masing-masing. Jadi saya pribadi sih, tantangan saya sih melawan diri sendiri Kak. Tuh. Yang kedua, tujuan utama saya membuktikan karya ini yaitu saya mendapatkan referensi dari berbagai video bukti karya dari pelajaran dari video-video yang lain lah Kak gitu, yang mudah, simple gitu, tapi bukan berarti mau dijadikan plagiat atau gimana Kak. Jadi kita mungkin memodifikasi dari pembelajaran yang kita lakukan sehingga mungkin benar kata kakak bilang, mungkin gerakan SD, SMP, SMA itu kan gerakannya lebih beda ya Kak ya. Itu masukan buat saya pribadi. Jadi saya juga merasa kayak alah kok benar juga gitu kan. Jadi saya selama ini hanya menurutkan ya yang penting mereka bergerak ya gitu kan. Tapi lamanya waktu dengan kegiatan yang udah saya ikuti beberapa bulan ini, jadi ya setidaknya saya memaksa dalam arti itu meningkatkan kualitas peserta didik itu sendiri. Itu. Kemudian kekurangan saya mungkin ini Kak, tak pede. Benar atau tidak gitu. Nah, yang penting kita berbuat, namanya juga kita berusaha kan, benar salah itu wajar bagi saya. Jadi kalaupun benar itu mungkin nilai plus lah, kalaupun salah berarti harus diperbaiki gitu. Mungkin teman-teman juga sama dengan kendala dengan saya, punya kesibukan sendiri, punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi setidaknya sedikit banyak inilah usaha kita untuk mengubah diri kita sendiri, yang tak bisa menjadi bisa, yang pasif bisa jadi aktif. Gitu Kak. Itu menurut saya Kak. Siap. Terima kasih Kak Irwin. Kak Aulia, ada yang mau ditambahkan Kak? Mungkin terima kasih Kak Irwin. Hanya mungkin saya pikiran sama lah Irwin tentang sangat besar bagaimana kita berusaha dari titik pertama pelaksanaan PKG PJOK ini sampai kawan-kawan akhirnya di bukti karya. Mungkin yang dulunya kita lakukan pembelajaran ya seperti biasa-biasa saja, kemudian ditingkatkan lagi lah. Mungkin selama ada kegiatan ini kita berpikir sebagai PJOK yang tidak memikirkan hal-hal kecil yang sudah kita pelajari di PKG PJOK. Mungkin bisa ditambahkan untuk belajar bagaimana menjadi guru PJOK yang baik lah siswa didik. Mungkin itu saja sih Kak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aulia dan Kak Irwin atas refleksinya dalam bukti karya yang sudah dibuat. Ya. Baik, selanjutnya
Baik, selanjutnya dari kelompok yang sudah dikoreksi tapi belum diperbaiki nih. Di sini ada Kak Dina, Kak Reza, dan Kak Rizal. Perwakilannya siapa, Kak? Ada Kak Dina, Kak Reza, dengan Kak Rizal. Apa nih, Kak? Tantangannya, Kak? Ini saya sudah koreksi ini, tapi belum diperbaiki. Gitu. Kak Dina mungkin bisa berbagi, Kak? Oh, boleh Kak. Ya. Oke, tantangan yang saya hadapi saat mengambil bukti karya ini, saya masih banyak bingung sih Kak untuk masalah pembuatan video maupun situ kan ada video, ada modul. Mana saya ngambil modul, tapi saya nengok pas perbaikan tuh kayak nanti saya buat video aja lah lebih gampang gitu. Terus bukti karya ini menurut saya belum bisa mencapai tujuannya. Tapi saya tipe orang sama kayak Bang Iurin bilang, kalau di kamera tuh jarang mau gitu. Kayak malu gitu Bang, tuh aku kayak pede aja gitu. Saya ngajar tuh kalau di kamera tuh kayak kaku, enggak puas kayak sebut kayak gitu Bang. Makanya saya belum perbaiki karena kami kita lagi ulangan Bang. Jadi saya ambil video yang udah aja lah untuk saya perbaiki berikutnya. Itu sih Bang, kalau dari saya. Oke, baik Kak Din. Berarti ini Kak Dina ini mau mengubah kategori lagi ya, jadi video pembelajaran gitu. Oke, sebenarnya enggak masalah Kak, cuman ini kan tinggal, jadi kita gini, kalau saya sih ngitungnya jangan hitung di tanggal 29-nya, hitunglah di tanggal sebelum tanggal 29. Kita apa yang menjadi dasar kita, ya takutnya kayak gitu Kak. Belum lagi nanti kakak akan divalidasi oleh saya dulu, dikoreksi. Kemudian nanti kakak akan divalidasi lagi oleh PMM. Seperti itu, Kak. Saran saya, sebenarnya tidak apa-apa, Kak. Lanjutkan saja modul ajar yang sudah kakak buat. Di koreksian-koreksian yang sudah saya tuliskan untuk Kak Dina, itu sebenarnya hal-hal dasar saja sih, Kak, yang memang yang sudah kita laksanakan gitu di modul-modul sebelumnya. Nah, itu tinggal kakak sempurnakan saja. Itu saran saya. Kalaupun misalnya nanti kakak buat video lagi, terus saya temukan lagi tidak cocok, nah kan berarti kakak harus mengkoreksi ulang lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kakak buat video, terus saya koreksi lagi, oh ini ada lagi salah nih, akhirnya kakak mau buat video lagi, ulang lagi. Nah itu sih Kak, tapi ya saya kembalikan kepada kakak, buat sesuatu itu jangan membuat kita repot juga, tapi ya tetap pada kaidah-kaidahnya Kak, tetap pada aturan-aturannya. Kalau saya lihat di sini kan yang menjadi istilahnya yang tantangannya ya Kak ya, kalau saya lihat di sini paling kakak hanya diminta untuk mendeskripsikan rubrik itu aja sih tantangan kakak. Kalau yang lain tuh dasar-dasar saja Kak. Karena kan misalnya nih, kalau kakak hanya menuliskan poin 1 dan 3, itu belum lengkap Kak. Misalnya poin 1 itu capaiannya apa gitu. Poin 2 itu apa, poin 3 itu apa, dari kriteria yang sudah kakak buat. Hanya gitu ya sih Kak, sehingga kan jelas nanti pembaca gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ada yang mau mengadaptasi modul belajar kakak nih, modul ajar kakak nih, nah jangan sampai kebingungan poin 1 itu dengan poin 2 itu apa bedanya, kan kayak gitu Kak. Jadi bukan hanya sekedar poin yang didapatkan, tapi deskripsi rubriknya itu juga muncul gitu Kak Din. Nah, terus ini juga Kak, paling yang tantangannya itu di kegiatan inti. Sebenarnya di kegiatan inti itu ya kegiatan yang alami aja sih Kak, yang biasanya kakak lakukan gitu, yang sudah kakak buat. Cuman saya bilang di setiap kegiatan itu tambahkan keterangan Kak. Misalnya nih, kalau
di kegiatan mengabsen dengan jurnal, menggunakan jurnal kelas, itu termasuk pengajaran apa? Buat aja tanda kurung di sampingnya, non instruksional. Udah, gitu aja Kak maksud saya tuh. Artinya bahwa pembaca itu, oh ini ada informasi baru nih di modul ajar, kan gitu aja Kak. Jadi kan inovasi gitu. Sehingga ada perbedaan antara modul ajar yang biasa dengan modul-modul ajar PJOK yang sudah Kakak kemas. Itu aja sih Kak yang tantangannya Kak. Yang lain itu hanya dasar-dasar. Mulai dari misalnya nih, ini sih sebenarnya kalau membuat modul ajar, ini menjadi catatan saya, itu kurang komponen-komponen penyusunnya. ABC-nya udah ada, D-nya yang tidak ada, degree. Degree itu pun sudah saya kasih contoh, misalnya di ujung tujuan pembelajaran itu Kakak tuliskan apakah dengan tepat atau misalnya dengan percaya diri. Itu disesuaikan Kak dengan tujuannya, apakah tujuannya kognitif, afektif atau psikomotor. Kan itu beda-beda Kak. Hanya itu sih Kak Din, tapi ya itu tadi Kak, pertimbangkan lagi Kak. Jadi jangan sampai nanti Kakak buat video, terus saya koreksi lagi, makin banyak lagi koreksiannya, nanti Kakak makin bingung. Gitu. Dan ya itu tadi, dengan waktu yang singkat itu, akhirnya nanti ya ditakutkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi gitu Kak Din. Siap Kak Din? Makasih Kak. Ya. Ya. Baik. Ada yang mau ditambahkan dari Kak Reza, Kak Rizal? Ada yang mau ditambahkan dari Kak Rizal, Kak Reza? Oke, Kak Rizal, boleh Kak Rizal. Silakan Kak. Kak izin tutup kamera ya, nggak apa-apa ya. Saya lagi di jalan soalnya. Siap. Terima kasih Kak untuk waktunya. Jadi kalau saya sih untuk tantangan terbesar dari saya sebenarnya itu pertama ya bingung ya. Awalnya bingung apa sih bukti karya yang akan saya sampaikan dan melalui video kah gitu kan. Jadi akhirnya ada opsi yang ketiga. Opsi ketiga itu kan modul ajar atau RPP seperti itu ya. Jadi tantangan terbesar saya pada saat pembuatan RPP adalah formatting. Karena kan kita kan kalau berdasarkan RPP ini kan kita harus sesuai dengan formattingnya gitu kan Kak ya. Kecuali kita pada saat sudah ngajar kan secara umum kan sama gitu kan. Secara umum sama, cuman hanya pada saat pelaksanaannya aja yang beda. Itu sih yang jadi hambatan atau tantangan terbesar saya gitu. Dan kalau di jenjang saya kan ambilnya di jenjang SMP gitu ya. Jenjang SMP ini kan pada saat dibilang kita akan melakukan permainan, tapi basisnya adalah pembelajaran seperti itu ya. Jadi tengah-tengah seperti itu. Jadi nggak juga ke permainan, nggak juga ke pembelajaran, tapi tengah-tengah. Gimana sih caranya pengemasannya di jenjang SMP ini? Jadi maka dari itu saya ambil di materi itu seperti itu, materi yang sudah saya sampaikan di LMS itu Kak. Nah jadi bentuknya adalah hal yang apa setiap hari mereka kerjakan atau setiap semester mereka kerjakan, cuman pengemasannya aja yang berbeda seperti itu Kak. Nah ya cuman saya rasa ada banyak kekurangan yang saya harus perbaiki lagi karena saya sadar di presentasi 70% itu saya sadar sih untuk hal-hal yang perlu diperbaiki itu sangat banyak sebenarnya gitu ya. Nah, cuman semoga aja nanti pada saat saya menyelesaikan correction dari kakak itu ya bisa sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari kakak sebagai fasilitator dan teman-teman di pusat lah gitu kan untuk konsultasi PMM ini. Itu sih Kak yang dari saya seperti itu. Terima kasih Kak. Baik Kak. Kalau untuk Kak Rizal,
sebenarnya sama dengan Kak Dina. Ya, itu catatan-catatannya itu hal-hal mendasar. Gini Kak, mengapa saya detail? Karena ini kan akan masuk PMM Kak. Seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang pada umumnya orang tahu, tapi kita keliru, itu kan agak apa ya? Agak menggelitik lah gitu. Pasti orang-orang Iya, beranggapan betul. kok di PMM masih lolos ya dengan hal-hal yang mendasar kayak gitu. Kecuali kita masukkan misalnya materi-materi yang mereka nggak tahu. Keliru-keliru dikit pasti mereka belum tahu gitu. Iya, betul. Tapi kalau misalnya hal-hal mendasar yang misalnya mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian jumlah alokasi waktunya, nah kayak gitu, itu jangan sampai keliru lah kayak gitu Kak, sehingga nanti kita sih harapannya bahwa kakak-kakak ini kualitasnya baik lah kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke PMM itulah supaya ya pastikan yang masuk namanya itu kan kakak sendiri ini. Nah, artinya kan kita juga kakak-kakak juga pasti akan membawa nama baik kakak-kakak masing-masing. Makanya saya detail dengan hal-hal yang orang lain tuh juga tahu gitu Kak. Jadi kalau saya sih Kak di sini itu yang jadi tantangan kakak itu nanti kalau yang lain itu kan mendasar. Kalaupun masih harapan saya sih kakak-kakak semua ini yang masih perbaikan itu tetap pada koreksian saya, tetap pada tugas di awal sehingga sudah tertuju nih mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi tidak lagi membuat yang baru gitu. Kalau membuat yang baru nanti koreksiannya pasti akan beda lagi. Kayak gitu Kak. Ya. Sebenarnya kalau kakak-kakak sudah mengikuti acuan dari saya, sudah saya validasi sih Kak. Sudah pasti saya validasi gitu. Seperti Kak Aulia misalnya kan Kak, ini judulnya di YouTube tolong ditambahkan hashtag. Udah kan kayak gitu. Udah. Jadi kalau udah ngikut ya udah saya validasi gitu. Jadi ya kakak-kakak juga ini mengikutilah koreksian saya seperti itu. Kalau tantangan kakak itu diperbaiki skor akhirnya Kak. Agak rancu skor akhirnya itu Kak. Itu kan tidak terpisah Kak. Jadi penilaiannya juga jangan dipisah-pisah Kak. Artinya bahwa skor yang diperoleh ya gitu kan, kalau kakak kan dipisah tuh, misalnya sikap tangan misalnya saat passing bawah, nanti apalagi itu kan kakak pisah, itu jangan dipisahkan, gabungkan aja menjadi satu, itu kan satu asesmen kakak tuh. Nah jadi itu namanya berarti skor yang diperoleh Kak, nggak usah lagi pakai dipisah-pisah gitu namanya, istilahnya gitu. Jadi langsung saja skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100 misalnya kayak gitu Kak. Hanya itu aja sih Kak. Yang ini yang harus kakak perbaiki, yang lainnya tuh yang mendasar-mendasar juga yang harus diperbaiki Kak. Tapi kan kalau yang mendasar kan tidak menjadi tantangan yang begitu berat lah. Seperti misalnya alokasi waktu, tujuan pembelajaran, metodenya, itu kan hanya memperbaiki editornya, kata-katanya, seperti itu. Ya Kak Rizal ya? Oke, siap Kak. Oke, siap. Saya tunggu Kak ya. Siap. Ya. Saya akan usahakan hari ini. Siap. Kak Reza, ada yang mau ditambahkan Kak? Halo Kak Reza, ada yang mau ditambahkan? Oke, sambil menunggu Kak Reza, kita ke... Oh ya, Kak Reza, ada yang mau ditambahkan Kak? Salah ya? Halo Kak, maaf Ya. Kak ya. Nah, itu. Jadi sama kayak kurang lebih sama kayak Kak Rijal sama Kak Dina, sama kurangnya referensi juga. Jadi saya pun minta bantu kawan juga Kak untuk dalam membuat modul pembelajaran. Kurang lebih sama sih Kak. Oke Kak. Cuma, Kalau Kak, saya lihat, oke. Kalau saya lihat catat. Oh ya, lanjut Kak.
kalau revisinya kan kakak kan belum ada ngasih tahu tuh punya saya direvisi atau enggak. Jadi saya enggak tahu kan salahnya di mana atau apa gitu. Oke, ini yang saya revisi pertama itu sudah kakak perbaiki lagi kak? Enggak ada kakak kasih tahu kak. Oh, seharusnya kakak langsung buka saja di kan gini kak, langsung buka saja di LMS-nya. Di LMS ya. Ya, langsung buka saja di LMS-nya apa saja yang diperbaiki. Kalau saya lihat perbaikan kakak itu hampir sama juga dengan Kak Dina, dengan Kak Rizal, itu hal-hal mendasar saja. Kalau yang tantangannya apa ya? Coba saya lihat dulu. Oh iya, ini Kak, tantangan yang harus kakak perbaiki. Kakak kan menuliskan pendekatannya itu kan student center learning ya kak ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, tapi kalau saya lihat kegiatan belajarnya itu lebih banyak guru yang berperan kak. Oh, Nah, supaya kakak tidak bingung, editor saja kalimatnya sehingga yang banyak berperan itu muridnya, bukan gurunya. oh siap. Jadi ya editor kalimatnya saja di kegiatan intinya itu, sehingga kakak menuliskan SCL itu ya benar-benar SCL kayak gitu. Oke Kak Siap, Reza siap, ya. Oke siap. Dan koreksian-koreksian yang lainnya yang sifatnya mendasar itu juga diperbaiki Kak ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang sudah mengirim tapi belum saya koreksi ini. Kalau saya lihat ini jam-jamnya ini jam-jam mengajar semua nih. Seperti Kak Apriyadi jam 9, Kak Desi jam 11, Kak Lia jam 11, Kak Lutfi jam setengah 1. Wah, ini Kak Lutfi ini barusan kirim setengah 1. Kak Muklis, nah ini juga jam 10 lewat nih, makanya belum saya koreksi ini. Perwakilan Kak Apri, Kak Desi, Kak Lia, Kak Lutfi, Kak Muklis dipersilakan untuk berefleksi menjawab 3 pertanyaan ini. Oke, Kak Muklis, lanjut. Siang Kak. Siang. Oh ya, yang pertama itu kan apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Yang pertama tuh agak kesulitannya karena udah masuk zona PTS juga, udah masuk zona PTS kan, itu yang pertama. Yang kedua itu cuaca juga Kak, di Pontianak tuh nggak menentu. Kemarin aja pagi itu kan hujan, jadi saya mau coba siang, ternyata siang hujan juga sampai malam. Jadi begitu terus ya, itu sejak sih. Tapi mengatasinya kemarin waktu saat cuaca udah panas juga, saya buat juga siang. Jadi saya langsung buat ya, buat pengantarnya, pembukanya, buat penjelasannya gitu kan. Itu sejak sih mengatasinya. Sama kendalanya juga di sekolah tuh lagi kekosongan guru, jadi banyak kegiatan, banyak guru yang cuti juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu apa tujuan membuat bukti karya ini dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Ya, tujuannya itu saya tuh mau kasih tahu Kak bahwa yang saya lihat ya, PMM itu kan walaupun saya jarang baca tapi sedikit-sedikit saya ada buka PMM itu. Jarang sekali di PMM itu ada membuat bukti karya atau RPP yang mengenai pencaksilat atau video-video tentang pelajaran pencaksilat. Itu jarang sekali Kak. Saya tidak tahu apa sebabnya, tapi saya pernah juga baca-baca apa kendalanya kenapa silat, karena katanya sulit Kak. Nah, saya pelajari di buku itu memang sulit Kak untuk ngajaran materi pencaksilat. Dan pengambilan materinya pun tidak sesuai Kak ketika apa yang kita lakukan di lapangan dengan konteks di buku itu tidak sesuai. Nah, satu-satunya cara untuk mengubah cara mengambil asesmennya itu ya asesmen otentik gitu. Kita seperti main bola Kak. Main bola itu kan ada passing bawah, ada passing kaki luar, passing kaki dalam, ada dribbling, dan ada shooting gitu kan. Nah, jadi dikombinasikan aja. Nah, jadi saya bilang, oke, cara ngambil asesmen otentik disuruh aja tunggal baku atau tunggal untuk pertandingan resmi. Nah, baru dicatat tentang kuda-kudanya, tentang pukulan dorongnya, tentang tarikannya, tentang
tendangannya. Itu aja asesmen otentik, bahwa saya ingin berbagi lah, walaupun nggak baik atau nggak sempurna, bahwa ada loh bukti karya bisa kita mengambil nilai mengenai pencaksilat. Selama ini yang saya tahu Kak, nilai pencaksilat seseorang itu jarang sekali mengambil nilai pencaksilat Kak. Jarang sekali. Biasanya ngambilnya hanya di buku-buku aja atau tugas-tugas teori. Saya yang mau ngasih tahu bahwa bisa loh ngambil bukti karya, mengambil asesmen melalui asesmen otentik di materi pencaksilat itu. Saya rasa sih kalau tujuan saya sih sudah benar itu, karena selain saya mengajarkan anak tentang materi pencaksilat, saya mengajari anak juga bagaimana sih materi pencaksilat itu untuk berbagi tujuannya apa, bagaimana cara menilai asesmen tersebut. Itu yang saya pahami sih, anak-anak untuk menilai itu jadi dia fokus Kak. Oh gini, ternyata kuda-kudanya harus seperti ini, kuda-kuda satunya, kuda-kuda dua, pukulannya, tendangannya, seperti itu. Jadi yang menilai juga belajar, yang nampil sudah pasti dia menunjukkan yang terbaik juga. Karena kan pembelajaran kan dari siswa dari siswa kepada siswa gitu. Mereka saling menilai. Yang ketiga itu apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya Bapak Ibu? Kalau saya lihat sih suara ya sih Kak. Suaranya tuh belum jelas Kak. Karena saya yang video yang waktu anak-anak nampil itu ngambil itu hujan Kak. Setelah hujan mereka setelah itu ndak ada olahraga lagi Kak. Setelah itu terakhir sudah itu olahraga ndak ada olahraga karena hujan. Jadi kesannya tuh agak buru-buru atau agak mepet seperti itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Muklis. Nah, ini saya belum mengecek tugasnya kakak kan, mulai dari lembar pernyataan dan lain sebagainya. Jadi itu juga bisa menjadi perhatian untuk mengumpulkan. Jadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan. Untuk yang sudah kakak lakukan, berarti kan kakak apa ya namanya ya, mengecek data dulu lah Kak ya. Jadi mengobservasi gitu ya, apakah ada apa ya bukti karya yang bisa jadi inovasi kan seperti itu Kak ya. Tapi harapan saya dengan waktu yang 10 hari itu sebaiknya ya kakak mengobservasinya juga cepat gitu Kak. Jangan sampai nanti bisa menghabiskan banyak waktu akhirnya tidak efektif seperti itu. Saya apresiasi apa yang sudah kakak lakukan persiapannya gitu. Tapi tetap harus pada waktu yang sudah ditentukan Kak ya. Kak Muklis. Oke, baik. Terima kasih Kak Muklis. Kakak-kakak yang lain? Ada Kak Luffy, Kak Lia, Kak Desi, Kak Apriyadi. Ada yang mau menambahkan? Ada Kak Apriyadi, Kak Desi, Kak Lia. Oke, Kak Lia ini sebenarnya dia sudah saya koreksi, cuman ada perbaikan lagi, tapi belum saya koreksi ulang karena baru mengerjakan kembali itu di pagi tadi ya Kak. Ada Kak Apriyadi, Kak Desi, Kak Lia, Kak Lutfi, Kak Muklis? Ada yang mau ditambahkan? Kak Desi? Gimana Kak? Saya dulu Kak lagi kegiatan sama teman. Iya. Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi. Kak, ada yang mau ditambahkan Kak? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini kan kakak ini belum saya koreksi ini. Mungkin kakak bisa kasih gambaran sedikit lah tentang tugas kakak. Tugas kakak itu jenis tugasnya apa? Video pembelajaran kah, praktik baik kah, atau modul aja? Oke Kak, terima kasih Kak. Tugas saya ini berbentuk modul. Tantangan saya kemarin tuh bingung antara mau buat modul atau video atau berbagi praktik.
Jadi saya pilih modul aja karena siswa pun udah juga pada ulangan, jadi tidak ada sempat waktu untuk buat video Kak. Kemudian tantangan lainnya tuh motivasi intrinsik Kak. Mungkin tadi seperti yang Bang Irwin sampaikan, udah akhir jadinya agak lemes-lemes, malas-malas itu untuk ngerjakannya Kak. Dan saya mengatasinya gara-gara ada kawan nih Kak, motivasinya Kak. Kerjakan gitu. Jadinya agak semangat sedikit lah, dikejar waktu juga kan kemarin. Kemudian tujuan utama saya untuk bukti karya ini yaitu tujuannya yang pertama sebagai tugas PKG sudah Kak terpenuhi. Cuman masih ada lagi tujuannya belum tercapai Kak. Tugas ini divalidasi atau enggak nanti sama kakak nih. Karena juga berbagi praktik baik Kak di TMM. Semoga tugasnya nanti bisa menginspirasi untuk rekan-rekan yang lain. Kekurangannya, kalau kekurangan dari segi saya mungkin modulnya itu yang saya buat ada beberapa yang kurang mungkin di bagian asesmennya atau di bagian urutan dalam penyusunan modulnya. Kan di PKG ini kan kita belajar penyusunan modul backward design, mungkin tidak sesuai dengan urutannya gitu kan. Mungkin nanti lebih jelasnya kakak lain bisa lihat kekurangan dari modul. Dan itu aja sih Kak. Siap, terima kasih Kak Lutfi. Baik, nanti akan saya koreksi Kak ya. Hari ini saya akan koreksi. Jadi kakak-kakak bisa langsung mengerjakan dari perbaikan yang nanti akan saya sampaikan. Dan juga nanti saya juga langsung update lah habis ini itu. Ya Kak ya, tugas-tugas kakak sehingga hari ini bisa selesai. Oke Kak ya? Siap. Kak Desi, bisa Kak? Masih? Kak Apriyadi, halo Kak Apriyadi. Halo Kak. Nah, buka kamera lah Kak. Sibuk Kak? Iya Kak, lagi ada itu Kak. Buka lah sebentar gitu. Gak Kak, nah ini kan kakak ini belum saya koreksi nih Kak. Iya. Nah, boleh kakak ceritakan sedikit lah jenis bukti karya yang kakak buat tuh dalam bentuk apa? Terus apa tantangannya? Silakan Kak. Oke, bentar ya. Saya tuh Kak pertama tuh kan mau buat video dalam itu tuh buat saya pikir-pikir gimana cara buat video. Ujung-ujungnya saya buat modul Kak. Modul aja saya tanya ke kawan ininya bagusnya gimana, ini gimana sama kawan di kelas gitu. Bagusnya kayak modul ajar aja ada deh. Kalau modul ajar kan bisa kayak kita buat ini ininya ada deh. Lewat bukti ini kita bisa diupload di sini ada deh. Wah, kayak tantangan nih Kak, kayak kita mau ulang nih kan, mau soal apa nih Kak, masalah ini Kak, ada buku soal, mana di sekolah ada apanya acara Kak, itu Kak, makanya saya juga bingung nih Kak, membuat gimana, saya nanya ke kawan, dan juga saya ada nanya Kak, sama Bang Erwin gitu, gimana sih supaya ini nih bisa selesai kayak tugas ini, itu ya Kak. Oke, berarti modul ajar Kak ya? Ya. Kalau saya boleh tanya Kak, apa yang kakak masukkan modul ajar yang kakak buat dengan materi-materi yang sudah kakak pelajari? Apa Kak? Khasnya Kak, berbedanya apa Kak? Kalau saya ini kan masih ambil seperti lukis Kak. Kalau saya kan ini ambilnya sepak bola. Kalau mungkinnya ngambilnya itu silat. Itu sih Kak kayak bedanya kayak misalnya kan kalau di SD ini kan untuk materi sepak bola ini kan masih dasar-dasar ya Kak. Kalau untuk sepak bola Kak kayak seandainya kita ngambil itu kayak asiknya gimana gitu, menahan bolanya gimana. Kalau kita kasih kan pasti banyak yang bingung Kak. Apalagi yang perempuan Kak. Passing itu gimana sih Pak? Ada berapa sih passing lu Pak? Terus ngontrol bola tuh gimana Pak? Itu sih Kak, kalau biasa aja fokus ini Kak. Oke, Kak itu kan teknis. Maksud saya tuh ada enggak kakak mau masukkan strategi non eksklusionalnya Kak?
atau asesmen otentiknya kah, atau pembelajaran berdiferensiasinya kah, kayak gitu Kak. Apa yang khas Kak, yang sudah Kakak masukkan di modul ajar Kakak yang terintegrasi dengan modul-modul yang sudah Kakak pelajari? Ada enggak Kak? Ya sih yang otentik juga yang di Otentik. ya. Oke, baik. Nanti udah ada yang terintegrasi dengan modul pembelajaran ya Kak ya? Iya Kak. Siap, nanti saya akan cek ya Kak. Siap Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Apriyadi untuk refleksi bukti karyanya. Makasih ya. Lanjut. Ya, Kak Lia ada Kak Lia. Halo Kak Lia. Nah, Kak Lia lagi tidak bisa. Ibu kayaknya Kak. Oke, lanjut nanti Kak Desi dengan Kak Lia nanti di akhir saja. Sekarang bagi mereka yang belum sama sekali mengumpulkan nih. Ini ada Kak Aji, Tommy Kak Tommy Kak. Kak Lukman dan Kak Tommy. Nah, ini empat-empatnya nih harus ngomong nih. Ya, karena belum ada rekam jejak nih yang mau dikoreksi. Oke, kita mulai dari Kak Aji dulu. Ada Kak Aji? Halo Kak Aji. Ya Kak. Oke, Halo, Kak. Kak. Kedengaran suara saya Kak? Kedengaran Kak. Oke, Kak. Oke, Kak boleh berefleksi Kak dari 3 pertanyaan ini Kak, dari bukti karya yang belum Kakak kumpulkan sama sekali ini Kak. Ya Kak, sebelumnya saya juga minta maaf karena belum selesai karyanya, lagi proses Kak, masih Kak. Kemungkinan siang ini atau hari ini lah. Terus tantangan Jenis bukti terbesar, karyanya apa Kak? saya ini buatnya modul ajar Kak. Oke, Modul lanjut. ajar yang buat. Tak usah, Bapak. Tantangan terbesar. Bang, tak usah Bang. Tantangan Ya, terbesar selama tak itu dicari tak usah. apa? Tantangan terbesarnya saya waktu pertama pun juga mau buat apa nih, modul ajar atau praktik baik itu atau video pembelajaran kan. Nah, yang berjalannya waktu Kak, waktu itu sempat juga mau mengambil video, ada rencana mengambil video lah, cuma tuh ada beberapa kendala jadi nggak bisa ambil video. Ya sudah, hari ini kan juga udah dekat gitu, jadi saya coba ke modul ajar aja gitu. Nah, coba-coba buat modul ajar dan belum selesai juga Kak. Nah, yang tadi saya sampaikan hari ini kemungkinan sudah selesai. Saya akan kumpulkan Kak jika sudah Kak. Kemudian tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Tujuannya kan saya kan tuh ada mengambil sepak bola mini Kak. Tujuan saya tuh menerapkan SEM dan di bukti karya tuh agar peserta didik itu tidak hanya bermain, tahunya bermain olahraga, tapi saya coba mau lihat, saya coba arahkan dia, memberitahukan dia supaya apa menjadi wasit gitu. Dari mereka juga, dari peserta didik juga Kak. Minimal dari wasit dulu lah saya coba gitu, dan dia juga senang Kak. Dia senang, dia malah mau gitu. Nanti kalau ada kelas meeting saya Pak, poli saya bilang ya nanti dipilih lagi. Awalnya intinya dia tuh semangat dengan menjadi wasit itu, dia senang lah gitu. Terus kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya yang Bapak Ibu buat, kan saya kan belum selesai tuh Kak bukti karyanya. Ada tentunya ada kesulitan juga lah sih Kak dengan buat bukti karya ini, dan saya juga pun tanya sama teman sejawat di sekolah Kak, gimana sih buat modul ajar untuk bukti karya ini, dan nanya dia juga lah gitu, teman sejawat Kak di sekolah. Itu aja sih Kak dulu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak. Kalau misalnya dari yang Kakak sudah sampaikan tadi, berarti Kakak sudah memasukkan model pembelajaran SEM lah ya Kak ya. Boleh Kak
memang harus ada terintegrasi dengan pembelajaran yang sudah kakak pelajari gitu, sehingga kan ada pembaharuan untuk modul ajar di PMM seperti itu. Oke Kak Aji, teruskan. Nanti sehabis ini saya akan cek apa yang sudah kakak kumpulkan. Baik, terima kasih Kak Aji. Lanjut Kak Jul. Halo Kak Jul. Halo Kak Jul. Halo Kak. Oke Kak, boleh berefleksi Kak dari 3 pertanyaan ini Kak. Oh, ini Kak, sambil Kak yang ngurus ada logistik. Untuk saya Kak buat bukti karya ini sebenarnya kemarin itu udah membuat Kak di hari Sabtu. Saya nyuruh anak-anak itu kan datang kan Kak buat Semdo, Sport Education Do, yang tindak lanjut yang saya sudah buat kemarin tuh Kak tentang permainan tradisional. Rencana saya yang buat ingat ini di kelas saya kan minta anak-anak tuh datang dari jam 7 sampai jam 11 ke apa? Jam 11 saya nyuruh kan sampai jam 11. Rupanya anak-anak tuh datang dari jam 7:30 sampai jam 9. Jadi mulailah kan Kak, udah mulailah saya nunggu kan setengah jam. Saya mulai setengah jam. Habis itu jam 9 nih Kak, baru mau mulai. Nah orang tua tuh udah bertunggu, kan, nggak enak saya nih Kak. Jadi saya usahakan kan lebih cepat, tidak gak nih kan, tergopo-gopo kali kan sendiri Kak saya tuh. Udahlah kan, saya mikir saya pulangkan ya anak-anak kan, nggak enak kan sama orang tua. Nah, itu kendala terbesar saya, Kak. Nah, kedua tuh, Kak, memang di hari Selasa kemarin, Kak, kami sudah ulangan, Kak. Saya nggak nyangka nih, ulangan mulainya hari Selasa gitu kan. Kira saya Senin depan, Kak. Atau Selasa ini kan ulangannya. Rupanya kemarin. Karena kepala sekolah saya tuh, Kak, mendadak mundurkan diri. Rupanya mundurkan diri itu sebulan sebelumnya gitu kan. Rupanya surat pengunduran tuh dari dinas tuh, surat balasan tuh udah keluar gitu kan. Nah, rupanya alasan itu kan dia mau cepat ulangan juga kan. Nah, itu sih Kak kendala saya, Kak. Nah, untuk konsepnya misalnya itu kan memang saya udah siapkan, Kak. Saya kan juga udah chat kakak juga, aduh kan saya buat seperti ini Kak, saya tindak lanjutkan, saya lanjutkan itu bukti karyanya seperti itu. Nah, itu sih Kak kendala saya Kak, karena ulangan gitu kan. Nah pas juga saya ketua KPPS, di hari ini pun saya terus PP Kak. Mungkin saya buat lagi Kak di tanggal 29 Kak ya. Ya mungkin itu ya Kak dari saya Kak. Oke, saya tanggapi Kak ya. Iya Kak. Oke, Kak, berarti belum sama sekali buat nih? Belum sama sekali Kak. Udah kan Kak, tapi potongan baru Kak. Ada saya ambil sedikit mainan, sama di pembuka dikit, penutup. Tapi itu kalau digabungkan hanya 10 kurang lebih 10 menit lah Kak. Makanya saya belum edit. Udah saya coba buat tuh Kak. Jadi video Kak ya? Video Kak. Oke, baik. Gini Kak, rencananya Kakak mau mengirim kapan Pak? Apa Kak? Rencananya Kakak akan kirim ke LMS tanggal berapa? Di tanggal 9 nggak Kak?
Tanggal 29. Kalau tanggal 29 Kak, pengalaman dari teman-teman yang sudah kirim saja, Kak Aulia aja 2 hari ini belum divalidasi oleh PMM. Itu gimana Kak kalau misalnya Kakak mengumpulkan tanggal 29? Kan telat. Nah, kalau gimana Kak? Apakah saya pakai yang ada aja Kak? Tapi itu jaga, tapi tidak panjang. Belum ada penutupan lagi Kak. Belum ada apa nih? Belum ada kata sambutan dari kepala sekolah. Nah, itu saya mainkan gitu. Jadi masukan Kakak gimana Kak? Gini Kak, sebenarnya saya sih selalu sependapat dengan ide-ide kakak-kakak semua. Tapi dengan waktu yang mepet ini, apakah kakak bisa melaksanakan itu? Gitu kan? Kalau misalnya kakak mau mengumpulkan tanggal 29, nah itu di luar dari kehendak kita semua, gitu. Karena berpengalaman aja lah dari Kak Aulia, udah 2 hari ini saja saya sudah validasi tapi belum keluar, belum diterbitkan oleh PMM. Tuh Kak, kalau kakak bisa mengubahnya jenis bukti karyanya, misalnya ya cari yang lebih mudah aja lah Kak, entah itu modul ajar atau RPP gitu. Tapi yang tetap ada hubungannya dengan pembelajaran kakak-kakak selama 3 bulan ini. Itu Kak. Dan karena diharapkan untuk bisa tanggal hari ini, sebenarnya itu sudah setidaknya ada terdeteksi lah di LMS itu, nama-nama kakak ini udah mengumpulkan file, udah mengupload file. Jadi tanggal 20, jadi hari ini juga sampai sampai jam 23.59 itu filenya sudah terupload Kak. Jadi kalau dengan situasi seperti itu, apa yang bisa kakak lakukan Kak? Apakah masih tetap dengan video itu? Gimana Kak Jul? Gimana Kak Jul? Ada 2 inisiatif sih Kak, rencana apa saya. tuh? Saya pakai video yang ada SEMDO yang sudah saya buat, atau saya buat pendidikan gerak ya, karena pendidikan gerak kan tidak terlalu susah benar Kak. Oke, itu pendidikan gerak itu video juga Kak? Pendidikan gerak itu video juga. Video juga Kak, tapi tidak lama lah Kak, sekitaran 7-8 menit kan. Bisa ya Kak? Sebenarnya Kak, tidak harus panjang durasi videonya gitu. Tapi intisari dari intisari dari bukti karya kakak tuh kena gitu. Misalnya kalau SEM, ya apa saja SEM itu poinnya gitu ya Kak. Jadi tidak harus panjang, tapi intisarinya juga tidak kena dan juga harus gitu Kak gitu. Jadi kalau misalnya hanya 10 menit, tapi kalau memang intisarinya dapat, ya itu lebih bagus kayak gitu. Kemarin kan saya juga sampaikan kayak gitu. Jadi jangan panjang videonya tapi intisarinya tidak kena gitu. Oh Kak, misalnya saya tetap di SEM nih Kak. Jadi saya kan ada ngambil foto juga tuh, walaupun dari kepala sekolah kan tidak dikata sambutan. Nanti itu kan saya kasih fotonya, kita masukkan dalam video, kita tulis buat keterangan tulisan gitu kan. Ada sambutan dari kepala sekolah gitu misalnya.
Boleh Kak, dokumentasi aja di belakang. Jadi kan utamanya itu kan Kakak mau mengenalkan SEM. Jadi fokus utamanya ya di SEM aja. Jadi kalau misalnya dukungan dari kepala sekolah atau stakeholder lainnya, nah itu bisa dijadikan dokumentasi di akhir Kak. Oh siap Kak. Oke. Jadi bisa diupload hari ini juga ya Kak. Batas waktunya 23.59. Kak, saya usahakan ya Kak. Iya. Lewat dari itu, saya tidak tanggung jawab ya Kak. Karena kan Kakak harus melalui saya dulu koreksi. Nah, setelah itu siap, baru Kak. divalidasi oleh PMM. Makanya saya wanti-wanti itu Kak. Seminggu sebelumnya itu saya sudah wanti-wanti kakak-kakak semua. Sebelum tanggal 26 itu sudah harus jadi. Nah, ditakutkan ya, dikhawatirkan ya seperti itu. Gitu. Nah, jangan sampai nih Kak Aulia nih malah nanti enggak terkeluar, enggak diterbitkan di PMM nih. Padahal dia yang udah dari pertama. Harapannya enggak kayak gitu sih. Tapi ya kita enggak bisa memprediksi itu gitu. Karena Kalimantan Barat saja itu 800 peserta. Nah, kita kalikan berapa provinsi kita nih? 38 ya Kak sekarang ya. Nah, itu ya bisa disebut kasar-kasarnya itu kita hitunglah 1.000 dulu. Berarti ada 38.000. Ya, kasar-kasarnya kita kurangi 35.000. 35.000 peserta PKG PJOK itu yang akan divalidasi oleh PMM pusat. Nah, Kakak dasarnya itu dulu. Bisa enggak dengan waktu yang sempit bisa divalidasi oleh PMM seperti itu. Itu Kak Jul. Ya, Terima jadi kasih Kak masuknya Kak. Ya, Ya, saya usahakan yang, Kak. Siap. Cari yang lebih mudah lah gitu Kak, yang bisa Kakak kirim hari ini juga. Oke Kak Jul ya? Siap Kak. Oke, siap. Saya tunggu sampai saya bisa mengkoreksi dan kakak-kakak juga bisa langsung perbaiki. Baik, selamat beraktivitas Kak Jul. Semoga lancar aktivitasnya menjadi ketua KPPS nih. Tanggung jawabnya berat nih. Dan harapannya tetap ini ya Kak ya. Saya tunggu hari ini ya Kak ya tugasnya Kak. Oke, terima kasih. Lanjut. Kak Lukman. Halo Kak Lukman. Halo, selamat siang Kak Lukman. Wah, Kak Lukman nih. Kak Lukman. Sorry Kak, maaf Kak. Tadi ada yang nanya tadi. Oke, siap. Kak, bisa berefleksi Kak, kenapa belum mengumpul nih Siap, Kak? Apa kendalanya Kak? Yang pertama untuk refleksi dari saya tuh, yang pertama tuh bingung Kak. Bingung dalam artian ini mau buat video atau mau buat modul. Terlintas pada waktu itu pas ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan tuh kayaknya asik nih buat video nih. Kan gitu kan. Cuman balik ke sekolah itu kondisinya tidak yang saya inginkan. Ada beberapa hal yang tidak saya inginkan. Jadi untuk pembuatan video yang udah saya pengen, cuman belum saya sketsa untuk pembuatan gambar video dan sebagainya itu jadi batal. Jadi plan terakhir sempat tadi malam itu masih mikir ini jadi atau enggak untuk buat videonya. Terus waktu juga mepet, jadi saya milihnya untuk buat modul nanti ya. Buat modul hampir sama dengan Kak Muklis, cuman bedanya dia silat, saya karate. Jadi sempat saya bereksperimen karate yang nggak pernah saya tampilkan di rencana pembelajaran di satu semester itu. Yang hari ini baru saya tampilkan, itu respon anak-anak cukup menarik. Jadi yang asesmen yang saya lakukan itu pakai asesmen autentik, terus pembelajarannya saya pakai pembelajaran berkelompok.
berkelompok. Jadi mereka memahami materi dulu, mereka belajar dulu sendiri, lalu nanti mereka mengajari kawan-kawannya. Ada juga kelas yang langsung saya handle sendiri. Jadi langsung kayak sistem komando, mereka lebih dengan adanya hal yang baru ini lebih antusias gitu. Karena belum pernah materi karate ditampilkan untuk di pembelajaran. Itu sih kendala yang saya hadapin. Jadi makanya saya untuk memutuskan untuk membuat modul, dan malam ini modulnya tadi malam saya baru nyari referensinya, jadi tinggal penyusunan, malam ini saya kirim. Terus tujuannya itu yang pertama untuk membiasakan diri membuat modul sendiri gitu lah. Jadi tidak pakai hal yang hitungannya modul yang udah ada gitu Kak. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya kita membuat modul sendiri itu kita setidaknya kita udah tahu sebelumnya kita penilaiannya seperti apa, garis besarnya pengajarnya seperti apa. Jadi walaupun kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kita menggunakan lapangan dan sebagainya, kita bisa ubah ke hal yang lain gitu kan. Dengan adanya kita membuat modul sendiri. Tapi kalau kita pakai modul orang lain, kemungkinan yang akan terjadi adalah kita bakalan mengosongkan kelas gitu. Nah itu tujuan saya. Terus saya memilih untuk membuat modul. Terus kekurangan untuk membuat karya ini karena belum saya susun, jadi saya masih belum tahu kekurangannya apa. Cuman nanti saya sebisa mungkin untuk menggunakan deco design juga, menggunakan metode-metode yang kita pelajari juga. Lalu assessment, ya pasti kita menggunakan assessment autentik, dan rencana keselamatannya itu juga pasti ada. Jadi nanti tinggal covernya aja, cover atau yang hal buat menarik itu mungkin tinggal cover dan sebagainya. Tapi untuk isinya yang saya sebutkan tadi itu bakalan ada Kak. Nah, jadi tinggal tadi saya dapat juga masukan atau pencerahan juga bahwa misalnya kegiatan mengabsen, kegiatan berdoa, itu kan kebiasaan positif, budaya positif. Jadi nanti bakalan di stabilo, nanti mungkin di belakang dari modul atau enggak di samping, ataupun nanti di note di sampingnya kan, itu adalah kebiasaan budaya positif atau enggak budaya kegiatan sosial emosional dan sebagainya. Dan mungkin ditambah situ Kak. Mungkin itu aja Kak. Siap, terima kasih Kak Lukman. Apa yang sudah Kakak sampaikan sebenarnya sudah masuk semua ke pembelajaran kita. Nah, yang saya tunggu adalah hari ini Kakak bisa mengupload tugasnya Kak ya? Siap Kak, siap. Siap, saya tunggu nih. Oke, lanjut. Terima kasih Kak. Kak Tommy. Halo Kak Tommy. Halo, selamat siang Kak. Siang, Kak Tom, boleh berefleksi kenapa sampai sekarang ini belum ada kumpul tugas nih? Oke Kak, mohon maaf sebelumnya karena tugas yang harusnya sudah bisa dikumpulkan sampai hari ini, tapi saya masih belum kumpulkan karena faktornya adalah tugas yang bertubi-tubi Kak. Jadinya hambatannya di situ, dan juga faktornya adalah lembar pernyataan Capsek tidak ada di sekolah Kak. Jadinya sulit sekali bagi saya. Terus memang yang dari tadi pembahasan kita adalah kebingungan untuk memilih apa sebagai bukti karya. Tetapi memang dari kombel kecil saya sudah mendiskusikan kalau saya ingin mengambil modul, karena saya tahu kalau modul ini akan menjadi koreksian dan akan gampang untuk saya koreksi, sehingga saya memilih modul. Nah, sedangkan kalau video itu pasti akan ada hal-hal kecil yang mengganggu, sehingga akan terjadi replay kedua lagi. Jadinya saya nggak mau. Jadinya saya fokusnya sebenarnya ambil modul. Tetapi karena modul ini hambatannya eksternal, juga Kak. Jadi Kak, saya minta saran dari Kakak, kayak mana Kak, seandainya tidak ada hadirnya kepala sekolah, bagaimana kita bisa mendapatkan ACC untuk kita terbitkan di LMS. Oke, ada lagi Kak? Dan ini hal ini juga yang Kakak sarankan adalah memasukkan namanya diferensiasi proses. Saya sudah memasukkan juga diferensiasi proses yang seperti Kakak bilang di teman-teman tadi. Terus
saya juga sudah memasukkan namanya asesmen, yang di situ ada kuesioner. Nah, itu, Kak. Dan mungkin itu aja, Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Tommy. Jadi masih ada khasnya kan dari modul ajar kakak, itu dari pembelajaran yang sudah kakak ikuti selama ini. Nah, kalau untuk masalah lembar pernyataan, ini gimana dulu Kak? Kondisi kepala sekolah itu Dia kemana? lagi di luar kota, Kak. Di luar kota. Sampai sekarang belum pulang? Kebetulan memang dari minggu kemarin, dari hari Kamis tuh udah nggak ada, Kak. Padahal di situ saya sudah siap untuk mengantarkan ke beliau, tapi sekarang juga beliaunya mungkin ada kesibukan yang nggak bisa mungkin saya WA atau apa, kan mungkin akan terkesan tidak baik ya, Kak. Ya. Kalau misalnya terlalu terburu-buru, dan saya bingung juga karena di modul ini kan ada tanda tangan juga, butuh tanda tangan Capsek, Kak, bukti bahwa itu sudah kita buat. Baik, sebenarnya saya tidak merekomendasikan cara ini Kak. Cuman apakah cuman di PMM juga tidak ada aturan-aturan itu gitu Kak. Bisa saja, ini bukan rekomendasi saya Kak ya, tapi karena dengan situasi kakak seperti ini, itu bisa di scan. Ya, dilakukanlah dengan scan kayak gitu Kak. Tapi selama ini belum ada sih aturan-aturan di PMM, tapi itu saya ini ya Kak ya, bukan kehendak bukan saya punya kuasa kayak gitu. Dan tapi semoga PMM juga bakal berakhir. Ya, nah itu dia Kementerian. Jadi makanya saya tidak merekomendasikan, cuman dengan kejadian seperti ini coba dulu pakai scan. Oke Kak. Oke. Terus yang kedua, ini kalau untuk masalah tanda tangan, berpengalaman ke Kak Reza, dia pakai barcode. Nah, kalau misalnya kakak bisa membuat barcode, boleh juga kayak gitu Kak. Nah, cuma inilah kan Pak, kita kan mengikuti peraturan dari kakak dan di LMS bahwa hal itu harus orisinil. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mengambil plan C, bentuknya scan, takutnya dari kakak juga mending disampaikan di awal kan Kak. Iya benar. Nah makanya itu Kak, bukan rekomendasi saya. Cuman karena dengan situasi seperti ini, ya istilahnya apa salahnya mencoba kalau memang sudah terdesak kayak gitu. Tapi kalau memangnya belum terdesak, ya sebenarnya memang harus murni kayak gitu Kak. Nggak apa-apa Kak, dicoba saja sih. Tapi bukan rekomendasi saya Kak ya. Saya juga nggak mau merekomendasikan hal-hal yang istilahnya kurang baik lah kayak gitu. Ya betul Kak. Oke, jadi coba dikirim aja dulu Kak file tugasnya. Intinya sudah terdeteksi bahwa hari ini semua peserta itu sudah mengerjakan. Jadi ini Kak, kalau misalnya kan infonya saya dengar kepala sekolah sudah ada, teman dia belum ke sekolah. Mungkin malam ini saya akan susul ke rumahnya Kak. Siap, itu lebih baik lagi Kak. Sehingga tidak ada keraguan lah kan kakak untuk menguploadnya. Ya, siap Kak. Siap. Ada lagi Kak? Ya, mungkin itu aja Kak hambatan yang saya, karena pertanyaan 3 ini kan tidak ada karena saya belum. Siap. Terima kasih Kak Tommy. Oke, tadi yang belum ini Kak Desi dengan Kak Lia nih. Kak Desi, sudah bisa Kak Desi? Ya Kak. Sudah bisa berefleksi? Boleh lah Kak. Oke, lanjut Kak. Tantangan terbesar yang saya hadapi saat membuat bukti karya hampir sama seperti Kak Lukman. Saya bingung nih mau buat video atau membuat modul. Jadi kemarin saya juga nanya teman kan, sama-sama teman kelas, buat apa nih, buat video, ternyata kan kayak tulis buat video. Saya pikir kayaknya sih memang video lebih enak sih,
buatnya untuk hari ini. Tapi ternyata karena juga bentrok juga dengan saya yang kepanitiaan ulangan, sibuk begini gitu, karena mendekati ulangan juga kan, jadi makanya saya juga baru tadi membuatnya, baru tadi pagi saya buat, karena itu pun waktu luang, akhirnya memang tidak bisa nih, memang tidak bisa untuk mengajak peserta didik saya untuk membuat video. Akhirnya saya berubah pikiran, ya udahlah saya coba buat modul ajarja. Saya juga tanya sama teman-teman juga kan modul ajarnya yang seperti bagaimana, karena waktu itu pun waktu Zoom meeting saya kendalanya karena lowbat HP saya kan, jadi ketinggalan informasi. Akhirnya saya tanya nih, itu tantangan terberat memilih video atau belajar, saya memutuskan untuk buat membuat modul ajar. Baru tadi saya buat nih Kak. Kemudian tujuan utama saya membuat karya ini tetap tujuannya untuk peserta didik. Jadi di dalam modul ajar itu saya memilih model pendidikan gerak. Nah ini sih singkatnya sih lebih ke nanti untuk kakak lah ngoreksinya gimana gitu. Jadi untuk yang kekurangan yang saya lihat dari bukti karya ini, saya kalau saya pribadi saya merasa mungkin sudah cukup, tapi pasti memiliki kekurangannya itu kan saya enggak tahu nih, nanti dinilai sama kakak nih, dikoreksi sama kakak nilainya kekurangannya di mana. Nah mungkin dari kekurangan itu nanti bisa saya perbaiki seperti itu. Jadi intinya masih menunggu koreksian dari kakak sih sebenarnya. Siap Kak. Jadi nanti kumpul hari ini Kak ya, tetap diintegrasikan ya dengan materi-materi pembelajaran yang sudah kakak dapatkan ya Kak ya. Boleh misalnya seperti Kak Lukman dikombinasikan dengan banyak materi, tidak masalah, atau kakak ambil fokus misalnya asesmen otentiknya ke pembelajaran diferensiasinya Kak, bebas Kak. Intinya adalah gitu yang menjadi khas atau karakteristik dari modul ajar kakak yang benar-benar sudah mengikuti pendidikan PKGBCOK ini. Oke, saya tunggu hari ini Kak. Saya ambil itu ada pembelajaran yang berdiferensiasi sama asesmen otentik itu gimana Kak? Oke, tidak masalah Kak. Bisa saja berarti asesmen otentiknya itu didasarkan yang secara umum saja Kak. Tapi kalau mau kakak spesifikkan dengan pembelajaran diferensiasinya juga boleh. Ya, siap Kak. Berarti masih menunggu koreksi kakak ya? Iya, kalau kakak belum kirim, saya belum bisa koreksi. Sudah tadi Kak. Oh siap, pagi. Siap, mantap. Oke, Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, terakhir Kak Lia, mana Kak Lia nih? Halo Kak. Halo. Kak, masih dengan tugas yang kemarin Kak? Masih Kak, masih di modul aja. Siap. Berarti koreksiannya masih sama nih ya Kak ya, yang saya berikan ya Kak ya? Iya Kak, masih banyak kurangnya Kak. Oke, enggak apa-apa Kak, yang penting bisa diselesaikan hari ini. Boleh Kak berefleksi Kak dari 3 pertanyaan ini Kak? Ya, tantangan terbesar dari saya buat bukti karya itu ternyata itu di diri sendiri sih Kak ya. Karena semakin sini tuh ini kayak mager gitu. Ya enggak, dan kalau tapi yang paling penting tuh Kak, ini kawan-kawan yang lain nih Kak, ngedorong untuk saya untuk ngerjakan bukti karya, mau benar mau salah penting saya kirimkan dulu Kak. Nah jadi makanya yang kemarin sebenarnya udah selesai Kak buat bukti karya, cuman tuh kayak takut untuk kirim, takut salah gitu Kak, dikirimkan bukti karyanya. Oke. Ya, awalnya tuh mau bikin video pembelajaran Kak, jadi kendalanya kan anak-anak udah mau ulangan sematif akhir, jadi makanya saya kirimkan modul ajar.
Dari kekurangan kakak yang kakak koreksi juga udah saya perbaiki juga sih dari gambar pernyataannya, terus dari langkah-langkahnya, metode sampai elemen-elemennya juga udah saya perbaiki. Semoga udah sedikit, udah kecil lah itunya perbaikannya Kak nanti. Baru secepatnya dengan LMS. Oke. Ada lagi Kak? Iya Kak. Siap. Kak, sebenarnya Ya Kak. ada lagi? Untuk tujuannya tuh Kak, mungkin untuk bahan refleksi saya sih Kak, untuk membuat pembelajaran model belajarnya. Jadi bisa lihat dari evaluasi dari model belajarnya. Seperti itu Kak. Oke. Kak, kalau saya lihat koreksian Kakak ini sebenarnya hampir mirip kesalahannya atau kekeliruannya itu dengan teman-teman yang lain kan, yang mendasar-mendasar saja. Cuman yang menjadi tantangannya itu sama dengan Kak Rizal tadi, bahwa penilaian yang Kakak buat yang pakai poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, nah itu buatkan deskripsi rubrik Kakak. Jadi jangan hanya angkanya saja, sehingga nanti kalau ada yang memodifikasi modul Kakak, jadi mereka tidak bingung sebenarnya poin 1, 2, 3, 4 itu bedanya apa. Dan mereka pun untuk melakukannya nanti melaksanakan modul ajar Kakak ini, misalnya mereka gunakan gitu dalam pembelajaran mereka juga tahu gitu, oh poin 1 tuh jika seperti ini, oh poin 2 itu seperti ini. Jadi ada deskripsi rubriknya gitu Kak. Jadi bukan hanya poin 1, 2, 3, 4. Karena kan di tabel itu Kakak hanya nulis 1, 2, 3, 4. Nah, tapi buatkan rubrik deskripsinya. Nah, gitu. Begitu Kak Lia. Iya Kak. Udah saya tambahkan Kak. Siap. Nah. Oke, baik. Ada lagi Kak Lia? Udah sih Kak, cukup. Baik kakak-kakak, terima kasih untuk refleksi hari ini. Jadi sesuai dengan himbauan saya bahwa kakak-kakak wajib mengumpulkan tugas-tugasnya hari ini juga. Itu Kak Aji, Kak Jul, Kak Lukman, dan Kak Tommy. Itu dikumpulkan hari ini juga. Bagi kakak-kakak yang belum dikoreksi, akan saya koreksi sekarang. Nanti kalau sudah selesai, akan saya langsung update ke grup seperti itu. Oke, Kak Aji, Kak Lukman, Kak Jul, dan Kak Tommy harap di-upload hari ini juga. Dan bagi kakak-kakak yang sudah saya koreksi, nantinya seperti Kak Apriyadi, Kak Desi, Kak Lia, Kak Lutfi, Kak Muklis, Kak Dina, Kak Reza, dan Kak Rizal, segera juga diperbaiki. Sehingga kalau saya sudah validasi, berarti kan sudah tinggal menunggu terbitan dari PMM-nya. Seperti itu Kak. Karena ya itu tadi, jangan sampai dengan waktu yang mepet ini, kakak-kakak malah terhambat dengan validasi dari PMM. Seperti itu kakak-kakak semua. Siap Kak? Halo Kak. Siap Kak. Baik. Ya. Saya tunggu hari ini Kak ya untuk mengumpulkan tugas-tugasnya Kak ya. Baik kakak-kakak, sampailah kita di penghujung pertemuan kita. Ini adalah pertemuan terakhir di pendidikan PJOK kita, seperti itu. Tapi ini bukan pertemuan terakhir kita, seperti itu. Jadi jika kakak-kakak nanti punya agenda, itu bolehlah diundang-undang. Agenda ke Anjungan Kak, itu udah pasti. Boleh ditunggu. Kayak kemarin tuh ada agenda voli bersama tuh, ngapa enggak diajak tuh? Ketuanya Aulia Kak. Inilah dia. Aulia ngajak Kak Jimmy. Bolehlah Kak, kalau misalnya saya bisa di kontak gitu. Jadi kita bisa sama-sama
Siap, Kak. apa namanya tetap menjalin silaturahmi Kak. Kalau mau ke Anjungan Jadi lagi banjir Kak. boleh, yang penting hubungi aja. Nanti habis Ya, ini Bang Irwin ngajak senam bersama. Boleh tuh. Boleh tuh. Bukan main bersama Desi. Tenang, Kak Desi, tenang. bukan main ke senam Mau Kak Desi. mau ngelecah pun bisa. Intinya kita tetap ini ya Kak ya, tetap komunikasi. Jika memang kakak-kakak ada hambatan, boleh berbagilah di grup gitu, sehingga kita bisa saling memberikan solusi dan masukan untuk hambatan kita itu. Baik kakak-kakak, saya ucapkan terima kasih karena kakak-kakak sudah mengikuti refleksi bukti karya. Ini adalah pertemuan jimit kita yang terakhir. Harapan saya bahwa kakak-kakak tetap semangat berproses dari apa yang sudah tadi disampaikan, bahwa di ujung sudah mulai down, sudah kurang tidak semangat gitu. Sebenarnya yang namanya ya mood itu memang kadang bisa berubah gitu kan, tapi tetap bahwa tujuan kita pastinya untuk pengembangan diri, dan pengembangan diri itu pasti berdampak untuk banyak orang. Apalagi profesi kita ini kan sebagai seorang pendidik, artinya ya memang wajib belajar sepanjang hayat. Nggak harus yang apa ya namanya ya, yang berat-berat lah seperti itu. Dan setidaknya kita bisa update lah dengan perkembangan zaman seperti itu kan. Dan terima kasih kepada kakak-kakak karena dari awal hingga akhir ini sudah memberikan kesan yang baik, sudah memberikan apa namanya ya, kemampuannya. Harapannya bahwa kemampuan ini tidak selesai sampai di sini Kak. Sebenarnya di akhir kegiatan PKG PJOK ini sebenarnya bukan akhir dari perjalanan kakak-kakak untuk mengembangkan diri, tapi ini adalah awal dari kakak-kakak untuk berbagi praktik baik, mengembangkan diri supaya berdampak untuk banyak orang, khususnya untuk sekolah, anak-anak, dan juga rekan kerja kita. Dan bagi kakak-kakak yang belum punya kombel, nah kombelnya dibuat Kak, nggak harus yang ribet-ribet Kak, ya intinya ada kolaborasi saja di dalamnya, kemudian buatlah kombel seperti itu. Dan bagi kakak-kakak yang sudah punya kombel, nah apalagi kombelnya sudah hebat, nah itu kakak-kakak bisa dukung kembali, kemudian berikan ide, berikan apa namanya ya, berupa dukungan, ide, sehingga kombel kakak benar-benar diperkuat lagi dengan apa yang sudah kakak-kakak lakukan, seperti itu apa yang kakak-kakak buatkan. Istilahnya kakak-kakak semua ini harus berdampak banyak orang. Seperti itu Kak ya. Siap Kak? Siap Kak. Siap. Oke, baik Kak. Bentar nih, boleh dibuka kameranya Kak, kita foto bersama dulu. Enak Kak. Kak Tommy, Kak Jul, bisa dibuka kameranya, Kak Priyadi, Kak Rizal, Kak Dina. Ayo sekali-sekali semuanya bisa bukalah kamera. Kita tunggu nih Senyum sampai Rijal luar biasa, senyum sampai Rijal. bisa terbuka nih. Kak Jul, Tommy. Kak Apri, Tepuk Tommy. Introvert benar ya itu Bang. Tom, kau kami ke SMP 10 kau kemana Tom? Jahat kau. Alah di mana Apri tuh? Apri di kos. mana Kak Jul nih? Pokoknya sampai Kak Jul membuka kamera baru kita akhiri ini. Jul. Tunggu aja Kak jadi ketua KPTL. Belum. Ini ya masa enggak pernah full kan kameranya nih. Halo Kak Jul. Ya, telepon ya. Dari mana aku bilang telepon ini? Nah, Kak Lukman telepon Kak Oh, Lukman. betul. Kalau kalian nelpon pasti diangkat. Boleh Kalia. Tak lengkap jangan diano Kak, tak lengkap tak usah dibubarkan. Makanya ini masa selama ini perjalanan kita nggak pernah lengkap fotonya nih. Udah jadi Lagi di
Oke, kita tunggu Kak Jul. Tunggu. Bang Irwin, di sini main apa gitu Bang Irwin? Apa? Agenda apa ya Bang Irwin? Badminton. Jangan. Kak Jul nih. Besok badminton. Besok nyoblos. Nyoblos nomor 4. Ngeri baju Kak Auda nih. Nggak diangkat. Oke lah, kita sajalah dulu. Yuk, Kak Lutfi, kita berfoto dulu Kak. Oke. Nampak kan ya Dede itu? Nah, coba. Oke, yuk. 1, 2, senyum. Ya, Kak Apri. 1, 2. Oke, bentar ya. Oke. Sebentar. Foto sama Nabi. Oke, mau gaya apa nih Kak? Seru-seruan. Ini Kak, terakhir. Nah, yuk. Emang tak dibawa pakai Winnie. Alamak, Jang. Gimana ya? Itu Bang. Udah. Bentar. 1, 2. Oke, bentar ya Kak ya. Oke, sip. Belum ya. Ya, banyak lobet. Oke Kak. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi pengalaman Kak ya. Saya juga Kak Jul baru datang nih. Buka lagi Kak Tommy. Ini apa eksanya, Kak? Kak Tom, buka lagi Kak. Udah kayak gitu ekspresinya. Halo Kak Tommy. Ada Kak Tommy. Yuk. Lagi yuk. Ya, lagi. Yuk. 1, 2. Yuk. Bentar. Oke. Bentar ya. Dekat. Jang, aku kok mewing Jang. Oke Kak, terima kasih untuk berbagi pengalamannya Kak ya. Saya juga mendapat banyak pengalaman dari kakak-kakak semua. Agak lain emang. Apa yang menjadi kekuatan kakak-kakak, apa yang menjadi cerita kakak-kakak itu juga menjadikan referensi buat saya untuk lebih baik juga. Baik, tadi di awal kita tutup dengan doa. Tadi di awal kita buka dengan doa, kemudian kita tutup juga dengan doa. Minta Kak Tommy, Kak Tommy, pimpin doa Kak Tommy. Mantap Tommy. Fans. Oke, terima kasih kakak pertama, kakak kedua. Kau pandai kau. Rambut tuh ke kacamata di atas tuh. Kakak pertama terima kasih, kakak kedua Ruben. Akhir pertemuan kita di Google Meet ini, semoga hari guru ini kalian mendapatkan amin. Iya, selamat hari guru. Hati yang gembira, ya, dimudahkan rezekinya, sehat amin. Ya, jangan lupa besok suara, jangan sampai ya. Tim ses kayak dia nomor berapa tuh? Ya, saya dukung. Nomor 2 jangan serangan pacar. Ya, jangan sombong. Ketika kita bertemu di luar, kita harus bersama. Oke, teman-teman. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kita dilancarkan selalu kegiatan dan amin. Baik, mari doa dipersilakan. Amin, tanpa dibatasi.
Baik, terima kasih Kak. Saya tunggu Kak ya tugas-tugasnya hari ini Kak ya, bagi yang belum mengumpulkan. Semangat. Tommy, Baik. semangat Tommy. Selamat Semangat malam. Tommy. Ayo, Kita kakak ke kedua. ya. Cover hand itu Kak Tommy itu. Dada masukin dada Kak. Ada di. Makan-makan di mana, Tom? Hilang.